memang sepertinya wibu itu isinya orang-orang yang kurang perhatian atau gimana, atau hal-hal lain-lain yang gue pun nggak ngerti juga. Tapi ini adalah hal yang paling sering gue nikmati ketika berselancar di sosial media, yaitu adalah banyak sekali isinya orang-orang yang otaknya belum keinstall gitu. Lalu gue mendapatkan lagi sebuah informasi dari beberapa hari yang lalu, 1 atau 2 hari yang lalu, tentang sebuah akun Facebook bernama Axel Fong yang dia itu membuat sebuah postingan di mana dia meminta tolong kepada teman-teman di sosial media tentang bahwa dia dan seluruh keluarga beserta istri terjebak di reruntuhan korban dari gempa yang terjadi di Sulawesi Barat. Sebenarnya gua pun iba ya bukan melihat beliau yang terkena jebakan ini yang tertimpa runtuhan juga, tapi iba juga melihat komentar-komentarnya gitu kan. Lihat ini, tolong, mungkin orang luar tahu, tolong kami terjebak tertindas dalam, tolong info grup penolong, KS Tubun, tolong rumah kami rubuh, kami terjepit. Nah, itu adalah isinya adalah status dia minta tolong kepada teman-teman sosial media. Dan alasan kenapa yang notice ini banyak bukan karena banyaknya sekali orang-orang yang ingin menolong, tapi banyak sekali orang-orang yang ngira beliau itu pansos ya kan? Atau cuman caper cari perhatian. Padahal kalau misalnya saya lihat beritanya atau gua lihat beritanya, emang itu ada dan beneran. Bahkan benar ini nih, ada yang ngasih gambar beritanya. 3 anaknya selamat, istrinya sudah innalillahi. Seperti yang teman-teman sadari ya, ini bukan omong kosong. Dan lagi bapak ini pun pakai foto profil wajah dia sendiri, nama dia sendiri. Lagian yang biasanya pansos itu kan kalau nggak wibu, K-popers, anak meme, anak ATM, gamers FF, sama apa lagi ya? Anak motor juga biasanya itu, gue juga sering mereka pansos tuh. Ini bapak-bapak coy. Dan yang paling tululnya adalah banyak yang komentar itu anak wibu, 80% komentarnya anak wibu, komentarnya tuh login, artinya kata mereka lo gua doain. Yang paling kacaunya itu foto profil mereka tuh Kaneki Ken, Allah Akbar coy. Gue tuh nggak habis thinking gitu ya, kenapa Kaneki Ken waifu semua orang itu menjadikan bahan candaan gitu. Emang kacau sih orang yang waifunya Kaneki Ken. Lebih kacau lagi mereka harus tahu Kaneki Ken itu cowok, kenapa jadi waifu gitu loh. Hal yang terpikirkan dalam beban dan juga jiwa dan pikiran gue ini adalah melihat kelakuan wibu saat ini tuh, mereka itu bukannya aneh ya, tapi mereka tuh emang terlalu muda untuk bermain sosial media gitu kan. Masih balita disuruh main sosial media gitu kan, wah itu nggak bisa sama sekali gitu. Jadi gue dulu juga main sosial media itu juga waktu masih balita juga ya, sekitar masih SMP. Ya menurut gue SMP itu bukan umur yang pantas banget untuk main sosial media. Lalu itu isi-isi sosial medianya tuh acak-acakan gitu. Dan lihat sendiri sosial media gue itu, isinya tuh kayak orang stres juga sebenarnya gitu kan. Aku ingin cewek baik gitu kan, aku benci cewek baik. Seperti itu isi sosial media gue ketika gue juga masih bocil. Kayak yang mereka yang komen-komen ini bukan masalah dia itu wibu atau dia itu anak pansos, anak meme, anak TikTok, anak FF atau lain-lain. Ini adalah masalah dia masih kecil. Jadinya ketika gue perhatikan mereka yang komentar-komentar kayak login, lo gua doain, habis itu ngasih reak-reak kayak gini nih. Coba kita lihat ya reactionnya ya. Yang ngasih reak, nah kayak ketawa-ketawa gini tuh kan. Namanya aja lihat loh, dikakun. Apa ini jelas wibu kan. Lalu ayah Ejeni, namanya kok ayah Ejeni, nama sendiri lah bos. Ahmad Budi Prasetyo, wibu lagi. Ini siapa dah? Ini pasti anak meme nih. Yang ini pula, wah ini pasti anak FF ini. Tayo, ini bukan orang mah. Lalu banyak lagi gitu kan. Yang pasti ya sudah melihat sendiri kan bagaimana kelakuan anak-anak kalau dikasih sosial media gitu kan. Jadi kalau teman-teman ini masih di bawah umur tuh di bawah 17 tahun, masih belum punya KTP, mending main pasir di luar atau main tanah, itu jauh lebih kreatif, melatih kreativitas daripada Anda main sosial media jadi gendeng nanti. Seriusan. Gue tuh korban main sosial media terlalu pagi gitu kan.
akhirnya jadi gendeng gitu. Jadi jangan sampai terjadi dengan teman-teman juga gitu kan. Kalau misalnya mau teman-teman tuh jadi gendeng gitu, lakukanlah di tempat yang teman-teman gampang berubahnya. Misalnya jadi petarung gitu, ya kan? Jadi apa namanya? Jadi top global main ngaji gitu kan. Apa main ngaji gitu? Top global tadarus ya. Top global bersihin kasur gitu. Top global nyuci piring ya, kayak gitulah. Jadi gendeng di bidang hal-hal yang positif gitu. Jangan jadi gendeng ketika Anda ngelihat itu wajir ada yang foto-foto mantap gitu mas sosial media gitu kan, ada orang minta pertolongan malah dibalas login kan, habis itu kau tanya login apaan bang, lo gue doain, Akbar ya Allah, nangis gue cocok ngeliatin kelakuan generasi muda yang main sosmed ini kayak gini ya. Padahal kalau misalnya gue punya kekuatan untuk mengatur sebuah pemerintahan ya, gue ingin anak-anak itu dilarang main sosmed sampai punya KTP gitu. Syarat punya sosial media adalah punya kartu tanda penduduk dan umurnya itu sudah layak untuk berpikiran secara kritis dan realistis. Karena ngeliatin gue di sini bocil yang komen-komen keterlaluan itu, gue terlalu kan. Terus itu sang bapak itu, yaitu bapak Axel Fong itu, yang kalau lihat dari beritanya itu istrinya ya yang jadi korban meninggal dunia, anak-anaknya alhamdulillah selamat, mungkin beliau juga termasuknya selamat, gue nggak tahu apa yang mendasari kematian sang istri, gue nggak tahu sama sekali. Tapi yang gue tahu adalah gue melihat dengan mata kepala sendiri isi-isi komentar-komentar biadab sebelum mereka hapus, karena kebanyakan dari mereka tuh banyak yang hapus, banyak yang bilang caper lah, banyak yang bilang ya Allah di neraka main sosmed itu kan, aduh bar gitu, neraka main sosmed tuh, baru-baru main sosmed lu main kelereng aja kagak bisa gitu loh. Ya Allah ya Allah, makanya gitu gue nih kalau liatin bocil pegang HP gitu ya Allah semoga masa depannya aman-aman aja gitu. Bocil tuh yang kayak gimana bang, anak SMA pun masih gue katain bocil, coy. Jangan mengatakan lu anak SMA udah pinter, lu anak SMA tuh baru puber dan itu zaman lu gendeng-gendengnya main sosmed kan, nanti ngebucin lah, nanti ngegalau lah, nanti nyari-nyari video pengantar tidur lah, nanti gabung ke kimochi gaming lah ya dan lain-lain gitu kan. Dan itu yang gak bisa gue lakuin sama sekali ya kan. Bagi yang anak SMA sekarang gitu, kurangin main sosmed coy. Lu tuh di masa puber, kalau misalnya lu gergetan gigit aja jadi gendeng kayak gue ntar ya, jangan jadi gendeng kayak gue harus kasih tahu itu ke halayak pada gitu. Udah capek gue 7 menit cuman curhat pulang, lama-lama gue yang jadi gendeng sekarang ya. Thanks for watching, tinggal doakan aja semoga korban mendapatkan tempat di sisinya, dan semoga aja bencana-bencana yang terjadi seperti banjir, gempa, longsor bisa segera teratasi, dan gue minta doanya bareng-bareng aja untuk tahun ini tahun yang lebih baik. I'm CRY and jangan jadi gendeng ya.